Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala rahmatnya. Terima kasih teman-teman, Pak Ibu semua. Kita adakan pertemuan. Silakan untuk membentuk kelompoknya maksimal 5 orang yang terdiri dari beberapa profesi ya. baik, Bu. Ini kami sudah ada 5 orang dari berbagai profesi dan gender. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Kalau begitu sekarang Mas Fajar untuk bisa menjadikan ketua kelompok di pembahasan pada malam hari ini, silakan untuk memimpin jalannya diskusi ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Ibu Tarti atas waktunya. Sebelum memulai diskusi, saya minta untuk Ibu Atun untuk menjadi sekretaris dalam diskusi hari ini ya, Bu ya. Baik ya Pak. Oh ya. Oke. Baik teman-teman, tadi Bu Atun bersedia untuk menjadi sekretaris atau notulen pada rapat pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman semua, terima kasih untuk waktunya. Saya awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, agar kegiatan berjalan dengan lancar. Tadi kita sudah berdoa ya. Mungkin untuk selanjutnya pada hari ini saya selaku Fajar Purnomo, selaku sudah tunjuk tadi dari Ibu Tati sebagai ketua diskusi, izinkan saya menjelaskan prosedur diskusi dan saya harap Bapak, maaf Bu, agar berperan aktif dalam kegiatan diskusi hari ini. Hal-hal yang akan kita diskusikan hari ini mengenai sasaran pembelajaran. Terus ada lingkungan bahasan, pengetahuan awal, kasus pemicu, identifikasi kata baru atau asing, identifikasi fakta, masalah utama, rumusan masalah, data tambahan, learning issue, analisis masalah, hipotesis, referensi terkait tentang masalah, solusi atau penanganan dari tiap profesi. Berikut anggota yang berperan sebagai tenaga medis. Nanti ada Ibu Puput sebagai perawat, Ibu Titin sebagai analis kesehatan, dan Ibu Yunita Dihan sebagai ahli gizi. Mungkin langsung saja monggo dari Ibu Puput selaku perawat bisa memaparkan materi diskusi kita pada pagi hari ini. Monggo Bu Puput. Baik Pak Fajar, terima kasih atas. Baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk memaparkan kasus diskusi hari ini. Seorang wanita usia subur berusia 30 tahun datang ke poliklinik kandungan dengan keluhan keluar darah menstruasi dalam jumlah banyak sampai lemas. Hal ini terjadi sejak menggunakan alat kontrasepsi spiral atau IUD. Sebelumnya menggunakan alat kontrasepsi suntik 1 bulan. Keluhan lain adalah sakit ketika berhubungan suami istri. Hasil observasi tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah 100/60 mmHg, denyut nadi 89 kali per menit, suhu tubuh 38 derajat Celcius. Dari kasus tersebut diperoleh pemaparan sasaran pembelajaran yaitu memahami penanganan kegawatan perdarahan, B. Lingkungan bahasan, pengenalan tanda dan gejala perdarahan, penanganan awal kegawatan perdarahan, langkah-langkah melaporkan gawat darurat perdarahan, C. Pengetahuan awal, yaitu pengetahuan tentang pengenalan tanda dan gejala kegawatan perdarahan, pengetahuan tentang penanganan awal kegawatan perdarahan, pengetahuan tentang langkah melapor gawatan perdarahan. Kontrasepsi spiral atau IUD yang mengakibatkan perdarahan di dinding rahim atau mungkin karena KB IUD yang mengakibatkan temperatur dan perdarahan menjadi banyak. Identifikasi kata baru atau vaksin yaitu tidak ada. Kemudian F, identifikasi fakta, perdarahan menstruasi.
Mohon maaf, Bu. Mohon maaf. Bisa saya lanjutkan untuk masalah utama yaitu nyeri akut dan resiko perdarahan. Kemudian selanjutnya rumusan masalahnya yaitu mengurangi rasa tidak nyaman karena nyeri dan mengobservasi perdarahan agar tidak mengakibatkan shock dan infeksi. Adapun data tambahan yaitu pasien melakukan hubungan intim suami istri dengan sehat dan normal, tidak melakukan hubungan intim yang tidak sehat. Kemudian lanjut ke learning issue keperawatan. Dari segi keperawatan, baik dari jurusan keperawatan melihat kasus ini dapat kita diskusikan. Yang pertama terkait apa tanda kegawatan perdarahan, yaitu tanda kegawatan perdarahan yang pertama adalah adanya head yang keluar banyak, kadang disertai gumpalan, pembalut kali harus ganti, nyeri perut hebat, tanda-tanda vital, disertai gejala yaitu cara kegawatan perdarahan. Penanganan awalnya yaitu antara lain bed rest, menganjurkan pasien membutuhkan nutrisi dan cairan, tanda vital, kan oksigenasi perlu, dan lakukan kolaborasi dengan dokter. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara mencegah perdarahan agar tidak semakin banyak adalah dengan cara dokter untuk pemberian obat anti perdarahan dan sarankan. Yang keempat, kemungkinan dihentikan, yaitu hemoglobin akan turun dan terjadi anemia dan bisa sampai baik itu tadi pembahasan. Untuk selanjutnya dari untuk dan solusinya kepada Saudari Titin waktu dan tempat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan, yaitu pemeriksaan darah lengkap. Jika sampai terjadi anemia, dilanjutkan dengan pemeriksaan MDT. Yang kedua, siapa yang berwenang mengambil sampel lab? Di sini yang berwenang mengambil sampel lab yaitu petugas laboratorium atau analis kesehatan. Demikian dari analis kesehatan, waktu saya kembalikan kepada Ibu Puput. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Titin atas pemaparannya. Selanjutnya, silakan Ibu Dian untuk pemaparannya dari ahli gizi. Baik, terima kasih Ibu Puput atas waktunya. Untuk dari tim gizi, ini yang pertama yaitu terkait asupan gizi, apa saja yang diperlukan untuk pasien dengan kegawatan perdarahan, yaitu nutrisi yang tinggi kalori dan zat besi yang bersumber dari protein hewani dan sayuran hijau. Kemudian yang kedua, bagaimana discharge planning masalah nutrisi pasien kegawatan perdarahan, yaitu menganjurkan pasien untuk makan sedikit tapi sering, menghabiskan porsi diet yang disediakan rumah sakit, anjurkan pasien untuk mengurangi minuman teh dan kopi, kemudian menggantinya dengan minuman jus buah. Sudah seperti itu, saya kembalikan ke Ibu Puput, monggo. Terima kasih Bu Dian atas pemaparannya. Selanjutnya marilah kita membahas untuk analisis masalah. Analisis masalah pada diskusi pagi ini yaitu pada kasus pasien ini terjadinya perdarahan yang banyak dari vagina, rasa yang tidak nyaman di area kemaluan, dan peningkatan suhu mungkin dikarenakan karena faktor infeksi IUD dan tingkat pengetahuan yang kurang tentang penggunaan KB IUD. Sedangkan untuk hipotesis dari masa ini yaitu adakah hubungan KB IUD dengan resiko perdarahan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman dan infeksi di dalam rahim atau vagina. Adapun referensi terkait tidak perlu saya bacakan ya, sudah tercantum. Kemudian untuk solusi dan penanganan dari tiap profesi. Baiklah, untuk penanganan dari laboratorium,
Monggo untuk Bu Titin bisa dilanjutkan untuk pemaparannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari laboratorium adalah mengawasi angka dari hasil darah lengkap. Jika ada indikasi dari hasil di luar normal seperti HB, trombosit, leukosit, bisa berkoordinasi langsung dengan dokter spesialis untuk penanganan dan pengobatannya. Terima kasih. Selanjutnya dari ahli gizi. Baik, terima kasih Bu Puput atas waktu yang diberikan. Dari gizi memberikan masukan untuk pemantauan diet dan konsultasi ahli gizi dan motivasi diet pasien untuk dikonsumsi. Nah, kami akan memberikan diet TKTP dan pemberian ekstra snack tinggi protein untuk menunjang kesembuhan pasien. Jadi, diharapkan perawat yang merawat bisa memantau pemberian diet pasien dan mengobservasi diet harus habis dikonsumsi oleh pasien. Jika ada kendala saat perawatan, bisa konsultasi langsung ke ahli gizi. Begitu, saya kembalikan lagi ke Ibu Puput. Baiklah, terima kasih atas saran dan masukannya dari ahli gizi dan laboratorium. Dari keperawatan, kami melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan keluhan dan dari data objektif selama perawatan dan perawat akan melaporkan hasil diskusi kepada dokter spesialis untuk melakukan kolaborasi. Dari keperawatan akan melakukan observasi dalam pemberian nutrisi dan pemantauan hasil lab dan pemberian sesuai advice dokter dan pemberian pasien. Terima kasih waktunya kami kembali kepada Pak Fajar. Baiklah, terima kasih Bu Puput atas pemaparannya yang sungguh sangat luar biasa dengan teman-teman yang lain. Terima kasih juga pada Ibu Titin dan Ibu Dihan tadi yang sudah memberikan masukannya, dan Ibu Puput juga tadi ya yang sudah memaparkan dan memberikan masukannya. Baiklah, terima kasih sudah memaparkan semuanya. Untuk tadi sudah dicatat semua ya, Ibu Atun? Sudah Pak, ini sudah bisa saya resum. Kalian boleh izin saya membacakan hasil resum diskusi kita pada hari ini ya Pak ya. Baik, dari kasus dipaparkan tadi, ada seorang wanita usia subur yang datang ke poliklinik kandungan dengan keluhan keluar darah menstruasi dalam jumlah yang banyak sampai lemas dengan riwayat penggunaan alat kontrasepsi IUD yang sebelumnya menggunakan alat kontrasepsi untuk 1 bulan. Ini bisa kami simpulkan dari hasil diskusi kita dari pemaparan untuk penanganan dari sisi keperawatan. Ini ada anjuran untuk kepada pasien untuk bisa melakukan bed rest, kemudian mencukupi kebutuhan nutrisi dan juga cairan. Kemudian tadi dari sisi keperawatan juga akan melakukan observasi ya dalam pemberian nutrisi dan juga pemantauan hasil lab. Nanti di dalam perjalanan, jika dalam perawatan ada masalah, jadi keperawatan akan melakukan konsultasi ke dokter spesialis ya untuk penanganan lebih lanjut kepada pasien, karena jika tidak segera ditangani, pasien bisa mengalami penurunan HB sehingga jadi anemia dan bisa berkelanjutan menjadi shock. Kemudian dari jurusan analis ya dari laboratorium untuk penanganan kasus pada kasus wanita usia subur tadi adalah pemeriksaan awal yang dilakukan yang diperlukan adalah darah lengkap. Kemudian nanti jika ditemukan anemia dilanjutkan dengan pemeriksaan MBT. Kemudian jika ada indikasi dari hasil lab yang lain di luar angka yang normal, maka nanti akan dikoordinasikan dengan dokter spesialis untuk penanganan dan pengobatan lebih lanjutnya. Kemudian yang ketiga dari jurusan gizi, untuk kasus ini tadi diperlukan asupan nutrisi tinggi kalori
dan juga zat besi ya yang bersumber dari protein hewani dan sayuran hijau. Pemberian BPKTT dan pemberian istasomib dan diharapkan di sini peran dari keperawatan juga untuk kerjasama ya dalam pemberian gizi kepada pasien ini, dari perawatan untuk bisa lebih memantau secara langsung diet yang diberikan kepada pasien ini apakah dihabiskan atau tidak, untuk bisa dikonsultasikan lebih lanjut jika memang gizi yang sudah diperhitungkan dari ahli gizi ini asupannya bisa masuk atau enggak ke pasien. Begitu Pak Fajar, rangkuman dari diskusi kita yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu Atun atas notulensinya rapat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari setiap tindakan yang kita lakukan dari perawat, dari laboratorium dan gizi bisa berkolaborasi dengan baik sehingga pasien bisa sembuh dan segera pulih dan semoga segera diberi kesembuhan. Oke, mungkin itu waktu rapat pada pagi ini. Mungkin waktu dan tempat saya berikan ke Ibu Tarti. Monggo, Bu. Ya, baiklah, waktu saya ambil alih. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan semua yang telah memberikan kesempatannya untuk diskusi pada pagi hari ini. Semoga rencana keperawatan bisa berjalan dengan baik. Baiklah, mari kita akhiri diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Amin. diskusi pada pagi hari ini. Jika ada salahnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.